Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 175, mata kuliah Wawasan Global dan TIK. Yang beranggotakan saya sendiri Nirmala Sari Sekip dengan NIM 130 1184 105, kelas IF 42 gabungan 4. Ada Muhammad Farhan Pramana Putra dengan NIM 130 1184 001. Dan yang terakhir ada Siti Nur Hikmah Damayanti dengan NIM 130 1184 002, kelas IF 42 gabungan 1. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan proyek rupa-rupa. Yang pertama ada apa itu rupa-rupa, yang kedua tujuan, yang ketiga metode dan tools, dan yang keempat ada cara penggunaan. Yang pertama apa itu rupa-rupa yang dijelaskan oleh saya sendiri. Rupa-rupa merupakan aplikasi dan situs website e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Nah, di proyek rupa-rupa ini mempunyai kelebihan, yaitu disabilitas, admin, customer, dan artikel produk. Yang kedua ada tujuan. Tujuan digunakannya aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dalam membeli produk yang diinginkan. Yang pertama, memudahkan disabilitas. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disable. Sementara itu, disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Yang kedua, memudahkan admin. Untuk tugas mengkoordinir seluruh penjualan yang dilakukan pada sebuah toko online. Yang terakhir, memudahkan customer untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik atau diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko online tertentu. Yang ketiga ada metode dan tools yang dijelaskan oleh Saudari Hikmah Damayanti. Oke, jadi selanjutnya adalah metode dan tools. Metode yang digunakan untuk membuat aplikasi ada beberapa tahap, yaitu menentukan platformnya dulu, terus merancang desainnya, dan menentukan domain dan hosting. Kemudian ada tools pendukung dari aplikasi rupa-rupa. Yang pertama ada Figma, yang dimana Figma merupakan editor grafik vektor atau alat pembuatan prototipe yang digunakan untuk mendukung website. Yang kedua ada OS e-commerce, yang dimana OS e-commerce itu merupakan open source yang dipercaya untuk pedagang yang akan menunjang website dari e-commerce itu sendiri. Yang ketiga ada Zencard. Zencard ini digunakan untuk sistem manajemen produk yang cukup baik, yang bisa menunjang aplikasi dari website rupa-rupa ini. Dan yang terakhir adalah Visual Studio Code, yang dimana ini adalah penunjang yang paling penting karena Visual Studio Code itu digunakan untuk mengembangkan aplikasi rupa-rupa ini dalam code yang berbahasa mesin dan language network framework-nya. Yang ketiga ada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Oke, bagian demo akan saya tampilkan. Oke, kita mulai. Nah, untuk
halaman pertama. Di sini ada halaman daftar dari website rupa-rupa. Seperti biasanya, di sini diminta untuk masukkan email, username, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, klik gabung. Nah, di sini ada fitur lupa password. Nah, kita coba. Nah, untuk lupa password sendiri diminta untuk memasukkan email. Selanjutnya, nah, akan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu masukkan kodenya di sini. Selanjutnya, konfirmasi password yang telah dibuat, yaitu password yang baru. Terus konfirmasi dan selesai. Nah, akan kembali ke tampilan login seperti ini. Lalu masukkan email, username, dan password yang telah dibuat. Kemudian klik login. Nah, di beranda kali ini akan tampil 3 pilihan. Nah, kita coba yang pertama, yaitu disabilitas. Disabilitas di sini ada fitur deteksi gambar, suara, tutorial penggunaan, dan pesan. Yang pertama itu ada deteksi gambar. Deteksi gambar di sini gunanya untuk mendeteksi gambar barang yang ingin kita cari. Semisal kita ingin mencari barang meja. Nah, kita tinggal men-scan gambar meja, kemudian sistem akan mencari sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kembali masuk lagi ke disabilitas. Nah, di sini untuk pengguna atau customer yang kurang paham cara penggunaannya bagaimana, bisa melihat video tutorial seperti ini tampilannya. Kemudian kembali lagi masuk ke disabilitas lagi. Nah, di sini ada juga fitur pesan. Nah, di sini kita dapat saling bertukar pesan antara customer dan admin. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke beranda. Dan yang kedua, di sini ada admin. Nah, bagian admin fungsinya itu untuk mengatur atau memanage isi dari konten website rupa-rupa ini. Semisal ada barang yang ingin ditambahkan, tinggal klik edit, kemudian masukkan barang sesuai kategorinya. Seperti itu. Lalu kembali kita masuk ke customer. Nah, bedanya di customer ini, kita hanya dapat melihat gambar dan membeli gambar yang kita membeli barang yang kita butuhkan. Semisal kita butuh handphone dan aksesoris. Nah, kita tinggal klik kategori di sini, kemudian cari barang sesuai yang dibutuhkan. Di sini juga ada fitur pencarian. Nah, kita dapat mencari barang sesuai kebutuhan. Semisal contoh kita ingin mencari meja IKEA. Nah, sistem akan menampilkan barang-barang yang dibutuhkan seperti ini tampilannya. Nah, terus di sini ada keranjang belanja. Nah, keranjang belanja ini fungsinya untuk menampilkan barang-barang yang kita beli. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah menampil dari keranjang belanja ini, kemudian kita check out dan masuk ke halaman payment. Di sini di halaman payment itu ada data pengirim, jasa yang digunakan, dan barang-barang yang kita beli, serta total pembayaran. Nah, seperti itu. Di sini juga ada fitur pesan antar customer dan admin. Nah, selanjutnya di sini ada profile. Nah, profile sendiri di sini menampilkan data diri yang telah kita masukkan pada saat daftar di awal. Seperti itu. Dan selesai. Begitu rupa-rupa prototipe dari rupa-rupa. Memang masih banyak kekurangan dan belum sempurna, tapi akan kami sempurnakan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.